Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Alhamdulillah luar biasa bersama Al-Quran. Tetap semangat. Allahu Akbar. Kita akan belajar tema 4, subtema 3 di kelas 1. Saat ini kita akan belajar pengukuran satuan tidak baku. Apa sih satuan tidak baku itu? Jadi, satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan dalam pengukuran, hasil pengukurannya berbeda antara yang satu orang dengan yang lainnya. Jadi berbeda-beda teman-teman. Nah, sebelum ditemukan alat ukur yang baku, orang zaman dulu menggunakan alat ukur yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sehingga terdapat berbagai macam alat ukur yang tidak standar atau tidak sesuai teman-teman, berbeda-beda. Standar itu artinya yang pas ya teman-teman ya. Kalau tidak standar berarti berbeda-beda. Nah, contoh dari satuan tidak baku adalah hasta, depa, dan jengkal. Mari kita lihat teman-teman, apa itu jengkal, apa itu depa, apa itu hasta. Jengkal. Jengkal adalah panjang dari ujung ibu jari sampai ke ujung jari kelingking. Kita lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya teman-teman. Ya, sekarang kita lihat hasta yuk. Nah, hasta, panjang satu hasta adalah panjang dari siku sampai ke ujung jari tengah. Seperti apa sih? Yuk kita lihat gambarnya. Nah, ini teman-teman yang namanya hasta ya. Jadi kalian bisa mengukur benda dengan satuan tidak baku menggunakan hasta. Ya, ada depa. Depa apa sih? Depa itu adalah panjang satu depa adalah panjang bentangan tangan dari ujung jari kanan ke ujung jari kiri. Seperti apa ya depa itu ya? Biar lebih jelas kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini teman-teman gambarnya. Jadi kalian bisa bentangkan kedua lengan kalian. Kalian bisa mengukur. Nah, ini namanya adalah depa. Ada satu lagi loh satuan tidak baku. Yuk kita lihat. Langkah. Seperti apa langkah? Langkah itu adalah jarak langkah dari ujung jari kaki ke ujung kaki yang lain. Tentunya teman-teman suka berjalan ya, melangkah. Nah, itu bisa dijadikan sebagai alat ukur tidak baku teman-teman untuk mengukur terserah kalian. Misalkan kalian mau mengukur panjang meja dengan langkah atau panjang rumah atau panjang papan tulis. Nah, bisa teman-teman. Yuk kita lihat gambarnya seperti apa langkah. Nah, seperti ini teman-teman. Ternyata yang tadi sudah dijelaskan, masih ada banyak lagi loh untuk satuan tidak baku, yaitu apa sih contoh-contoh lain satuan tidak baku? Ada posisi matahari. Nah, pada zaman dulu sebelum ditemukannya alat pengukur waktu yang baku yaitu jam, banyak menggunakan untuk mengukur waktu menggunakan posisi matahari ketika sholat, waktu zuhur pas di atas kepala kita, atau pada saat buruh-buruh bekerja, tukang bangunan bekerja menggunakan waktu dia mulai bekerja, istirahat, setelah selesai pulang bekerja menggunakan dengan posisi matahari. Misalkan pada saat posisi
matahari pas di kepala kita, di atas kepala kita. Nah, itu biasanya digunakan oleh pekerja bangunan untuk beristirahat, teman-teman. Kalau sekarang zamannya sudah zaman modern. Kita menggunakan jam untuk mengukur waktu. Kita lihat lagi contoh-contoh lain apa sih satuan tidak baku ada lagi ya. Menggunakan apa sih mengukur satuan tidak baku? Menggunakan punggung tangan, teman-teman. Nah, sebelum ditemukannya termometer, untuk mengukur suhu tubuh bisa menggunakan punggung tangan. Apalagi sih? Nah, ini ada tongkat. Nah, tongkat bisa untuk mengukur panjangnya misalkan meja, itu sebelum ditemukan meteran. Jam pasir, tadi selain menentukan waktu dengan menggunakan matahari, zaman dahulu bisa menggunakan dengan jam pasir. Untuk satuan tidak bakunya teman-teman. Iya, ini lebih belum masih akuratan jam ya, jam digital sekarang. Kalau jam pasir ini tentunya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu jam pasir masuk ke satuan tidak baku, teman-teman. Karena partikel pasir itu kan berbeda-beda ya. Jadi ketika pasir yang partikelnya lebih ringan atau lebih kecil-kecil itu menunjukkan jamnya lebih cepat. Jadi setiap pasir dengan berbagai macam jenisnya berbeda-beda, nanti jamnya juga berbeda-beda, teman. Makanya jam pasir termasuk satuan tidak baku. Alat untuk mengukur satuan tidak baku. Kita lihat apa lagi? Ada cangkir untuk mengukur volume air. Misalkan kita mau mengambil air 2 cangkir. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi ini juga alat untuk mengukur satuan tidak baku yaitu cangkir. Nah, sekian teman-teman ya penjelasan tentang satuan tidak baku. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.